Setelah mengeksplorasi beberapa destinasi yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Keraton Yogyakarta, dan Malioboro di hari pertama dan kedua, selanjutnya para peserta studi Indonesia Program Universitas Nusa Putra melanjutkan destinasinya ke Heritage Palace, Keraton Mangkunegaran, dan Taman Sari yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah. Halo Genusian, hari ini 29 Januari 2024 saya Gina bersama dengan tim Genusian Flash News sedang berada di Keraton Mangkunegaran, Surakarta, Jawa Tengah untuk meninjau langsung rangkaian kegiatan studi Indonesia Program. Dan para peserta studi Indonesia Program Universitas Nusa Putra sebelumnya telah mengunjungi Keraton Yogyakarta. Dan perlu Genusian ketahui bahwa Keraton Mangkunegaran atau Pura Mangkunegaran ini dibangun pada 1755 oleh Raden Mas Said. Pura Mangkunegaran ini memiliki arsitektur yang indah dan unik dengan perpaduan Jawa dan Eropa. Dan Pendopo Ageng merupakan bangunan utama dari Pura Mangkunegaran. Memiliki atap joglo yang megah dan dihiasi dengan ukiran kayu yang rumit. Di dalam pura terdapat peninggalan-peninggalan pusaka seperti gamelan, wayang kulit, dan keris. Dan ini menjadi salah satu simbol budaya Jawa yang masih lestari hingga saat ini. Dan Genusian, sementara itu para peserta studi Indonesia Program telah berkeliling dan melakukan eksplorasi di Pura Mangkunegaran. Lalu apa saja sih yang mereka dapatkan dari belajar sejarah langsung di Keraton Mangkunegaran ini? Saksikan berikut ini. Abdi dalam Keraton Mangkunegaran, Mariyati menjelaskan sejarah singkat Keraton Mangkunegaran yang dibangun pada 1757 oleh Pangeran Diponegoro I. Eksistensi wayang kulit, tarian klasik, hingga penampilan gamelan masih lestari hingga saat ini. Beliau berpesan agar generasi muda tidak berhenti untuk belajar sejarah. Jadi Pura Mangkunegaran ini Mbak, pendirinya adalah Raden Mas Said yang bergelar Pangeran Sambernyowo yang menjadi Mangkunegoro I tahun 1757. Tapi saat dulu kan belum punya istana seperti ini ya. Kalau istana seperti ini mulai dibangun Mangkunegoro II tahun 1804. Iya, dan renovasi diselesaikan oleh Mangkunegoro IV tahun 1866 baru selesai. Di sini ada kesannya ya dimaksudkan yaitu wayang kulit. Terus ada tarian juga, tarian klasik ya Mbak dari Mangkunegaran, juga gamelan. Gamelan masih dimainkan. Rutin kalau Rabu sama hari Sabtu ada pertunjukan itu Mbak. Ada tarian kalau Rabu. Tarian klasik dari sini. Betul. Misalnya kalau kita sebagai generasi yang muda ya Mbak ya harus melanjutkan generasi tua ya, pelajari sejarah Indonesia, khususnya kalau orang Jawa sejarah Jawa. Itu kalau di sini kalau belajar sejarah juga bisa di perpustakaan ada juga. Iya itu seperti itu Mbak. Ya pokoknya belajar sejarah itu tidak pernah mengenal usia Mbak. Betul. Sampai kapanpun. Iya, waktu kita bisa belajar sejarah, kita harus tahu sejarah kita. Sementara itu, salah satu peserta studi Indonesia Program mengungkapkan melalui studi Indonesia Program mereka dapat mempelajari sejarah para sultan serta mencoba perawatan tradisional keraton secara langsung. Banyak banget yang aku pelajarin di sini, terutama tentang sejarah para raja. Dari 1 sampai 10 ya sekarang. Betul. Dan yang fakta yang menarik itu ternyata raja ke-10 itu masih single dan masih muda. Masih muda, itu bisa jadi kesempatan untuk kita semua. Nah Genusian, itu dia tanggapan dan penjelasan singkat mengenai Keraton Mangkunegaran atau Pura Mangkunegaran sebagai destinasi ke-7 para peserta studi Indonesia Program. Tetap pantau terus Genusian Flash News edisi Studi Indonesia Program karena setelah ini kami akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Dewata. Saya Gina Sadatunisa bersama dengan juru kamera Muhammad Alwi dan Salman Alpariji melaporkan untuk Genusian.